saya Cud Afal Khaira dengan NIM 22021175 kelas 1E jurusan Administrasi Publik. Dosen pengampu adalah Ibu Risna Dewi SOS MSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan manajer. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajer, yang kedua fungsi manajer, yang ketiga tipe manajer, dan yang keempat keterampilan manajer. Baik, yang pertama saya akan membahas dulu pengertian manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan manajer berarti berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer. Yang pertama, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Manajer juga membawahi sekelompok karyawan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Adapun pengertian manajer menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Tannenbaum. Menurutnya, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu menurut James A.F. Stoner. Menurutnya, seseorang yang melakukan segala perencanaan, proses, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, menurut Kimball and Kimball. Menurutnya, manajer merupakan seseorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi serta tugas yang meliputi sebuah sistem penyusunan perusahaan, pembiayaan, penyediaan seluruh peralatan di sebuah perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, menurut Dr. S.P. Siagian. Menurutnya, orang yang memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. Dan yang kedua adalah tipe manajer. Tipe manajer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, top manager atau manajer puncak. Yang kedua, middle manager atau manajer menengah. Yang ketiga adalah first line manager atau manajer lini pertama. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi manajer. Fungsi manajer ada 4. Yang pertama, merencanakan atau planning. Merencanakan atau planning yaitu kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, target, dan program perusahaan. Yang kedua, mengorganisasikan atau organizing. Mengorganisasikan yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan atau actuating yaitu suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling yaitu kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai suatu tujuan tersebut. Dan saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu keterampilan manajer. Keterampilan manajer ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, conceptual skill. Yang dimaksud dengan conceptual skill adalah seseorang manajer, khususnya manajer tingkat atas atau top manager, wajib memiliki keterampilan manajer untuk menyusun perencanaan strategis, konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, humanity skill. Humanity skill ini, manajer juga harus memiliki keterampilan berkomunikasi atau yang ada hubungannya dengan orang lain. Komunikasi persuasif harus selalu diterapkan oleh manajer terhadap timnya. Yang ketiga, technical skill. Technical skill ini keterampilan yang mengacu pada kemampuan Anda sebagai manajer untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu yang berkaitan pada hal-hal teknis. Yang keempat yaitu time management skill. Time management skill ini adalah seseorang manajer harus mampu mengelola waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Setiap menit yang terbuang
akan sia-sia dan sangat merugikan perusahaan. Waktu adalah aset yang sangat berharga. Oleh karenanya, manajer harus mampu mengelolanya dengan sangat baik agar produktif perusahaan tetap berjalan baik. Yang kelima adalah making decision skill. Making decision skill ini masalah dan menentukan cara terbaik dalam mengatasinya. Ini adalah keterampilan yang utama yang harus dimiliki oleh seorang top manager. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.